Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Romana Gisela Ratu Chandra Almada Pasca dengan NIM 142230212. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus terkait kasus Chromebook dari sudut pandang akuntansi forensik. Nah, kasus Chromebook sendiri itu berkaitan dengan program pengadaan perangkat teknologi yang bertujuan mendukung digitalisasi sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya muncul beberapa persoalan seperti dugaan kenaikan harga yang tidak wajar, ketidaksesuaian perangkat dengan kebutuhan sekolah, serta dugaan penyimpangan dalam proses tender. Nah, Chromebook ini yang dibeli juga disebut memiliki keterbatasan ketika digunakan tanpa jaringan internet dan tidak mendukung aplikasi ujian tertentu. Kondisi ini menjadi penting karena tidak semua sekolah itu memiliki jaringan internet yang stabil. Selain itu, harga pengadaannya juga disebut lebih tinggi daripada harga perangkat sejenis di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya muncul pada saat pembayaran, tetapi mungkin sudah terjadi sejak penentuan kebutuhan dan penyusunan spesifikasi. Oleh karena itu, akuntansi forensik diperlukan untuk menghubungkan dokumen pengadaan, aktivitas dalam sistem elektronik, kondisi perangkat, dan aliran pembayaran. Selanjutnya ada digital forensic and cybercrime management legal issues. Digital forensik itu berperan penting karena sebagian besar proses pengadaannya itu dilakukan menggunakan dokumen dan sistem elektronik. Pemeriksaan ini dapat dimulai melalui metadata dokumen spesifikasi. Nah, metadata itu dapat menunjukkan nama pembuat dokumen, waktu pembuatan, waktu perubahan, aplikasi, dan perangkat yang digunakan. Misalnya, apabila dalam dokumen spesifikasi disebut dibuat oleh tim teknis, tetapi metadata menunjukkan dokumen tersebut berasal dari akun atau perangkat yang berkaitan dengan calon vendor. Hal itu dapat menjadi petunjuk adanya keterlibatan vendor. Nah, pemeriksa juga dapat membandingkan dokumen perencanaan, dokumen yang dibahas dalam rapat, dan dokumen final tender. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada syarat teknis yang ditambahkan, diubah, atau dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Selain manipulasi dokumen, digital forensik juga dapat digunakan untuk menemukan indikasi kolusi antar perusahaan peserta tender. Contohnya adalah beberapa perusahaan yang mengunggah dokumen menggunakan alamat IP atau perangkat yang sama. Indikasi lain dapat terlihat dari kesamaan metadata penulis, format dokumen, struktur kalimat, kesalahan pengetikan, dan waktu pembuatan file. Namun, kesamaan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa kolusi itu benar-benar terjadi. Bisa saja perusahaan itu menggunakan jaringan, konsultan, atau tempat pencetakan yang sama. Karena itu, temuan digital itu harus diperkuat dengan bukti lain seperti hubungan kepemilikan perusahaan, komunikasi antar pihak, rekening yang digunakan, dan aliran dana setelah proyek dibayarkan. Selanjutnya ada tantangan hukum dalam menjaga integritas bukti digital. Nah, bukti digital itu memiliki sifat yang berbeda-beda dengan bukti fisik, karena data dapat disalin, dipindahkan, atau diubah tanpa meninggalkan kerusakan yang terlihat. Oleh sebab itu, data itu harus diperoleh berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Ahli itu tidak dapat secara langsung membuka perangkat, email, atau akun seseorang yang hanya karena terdapat dugaan kecurangan. Nah, setelah perangkat diperoleh, pemeriksaan itu sebaiknya dilakukan pada salinan forensik, bukan langsung pada perangkat aslinya. Nilai hash digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan selama penyimpanan dan pemeriksaan. Namun, hash sendiri itu hanya membuktikan bahwa data itu tetap konsisten. Hash itu tidak membuktikan siapa pembuat dokumen atau apakah isi dokumen tersebut benar. Tantangan lainnya adalah tangkapan layar yang mudah diedit, sistem yang dapat terhapus, dan perbedaan zona waktu, penyimpanan data di luar negeri, serta perlindungan data pribadi pihak yang tidak berkaitan dengan perkara. Selanjutnya ada proper evidence management. Nah, barang bukti dalam kasus Chromebook Gate itu tidak hanya berupa perangkat Chromebook. Barang bukti juga dapat berupa kontrak, faktur, dokumen tender, surat elektronik, dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga data penggunaan Google Cloud. Nah, setiap bukti itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kontrak dan faktur itu dapat digunakan untuk melihat nilai dan dasar pembayaran. Dokumen tender itu dapat menunjukkan proses pemilihan vendor, email dapat menunjukkan komunikasi antar pihak, sedangkan log system itu dapat menunjukkan aktivitas pengguna, waktu perubahan dokumen, dan akses yang dilakukan. Selain itu juga data penggunaan Google Cloud itu juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah layanan yang dibayar itu benar-benar digunakan dan memberikan manfaat. Nah,
Ketika perangkat ditemukan, petugas itu perlu mencatat nomor seri, kondisi fisik, lokasi penemuan, dan pengguna terakhir. Kondisi perangkat itu juga perlu difoto sebelum dipindahkan. Apabila perangkat itu ditemukan dalam keadaan mati, perangkat itu tidak boleh langsung dinyalakan karena proses penyalaan itu dapat mengubah data. Sebaliknya, jika masih menyala, pemeriksa itu perlu menilai apakah terdapat data dalam memori yang harus diamankan terlebih dahulu. Setelah itu, perangkat itu dikemas secara terpisah, diberi segel, dan disimpan di tempat dengan akses terbatas. Pemeriksaan itu dilakukan menggunakan salinan forensik, sedangkan perangkat asli itu tetap diamankan. Seluruh proses tersebut dicatat dalam chain of custody, mulai dari waktu perolehan, petugas yang menangani, kondisi bukti, sampai setiap perpindahan dan kondisi segelnya. Tujuannya kenapa adalah memastikan bahwa bukti yang diperiksa itu merupakan bukti yang sama sejak pertama kali disita hingga diajukan di persidangan. Nah, selanjutnya ada money laundering and transactional financial flows. Nah, besarnya selisih antara harga pengadaan dan harga pasar itu dapat menimbulkan dugaan adanya keuntungan ilegal. Namun selisih harga itu belum tentu membuktikan pencucian uang. Tahap pertama adalah placement, yaitu ketika dana hasil kecurangan itu mulai dipisahkan dari pembayaran proyek yang sah. Nah, karena dana pengadaan masuk melalui rekening perusahaan, pemindahannya itu tidak selalu dilakukan dalam bentuk tunai. Dana itu dapat dialihkan melalui pembayaran konsultasi, pemasaran, logistik, lisensi, ataupun subkontrak. Nah, untuk membuat transaksi terlihat legal, pihak yang terlibat itu dapat menggunakan kontrak dan faktur, padahal jasa yang dicantumkan itu mungkin tidak pernah diberikan. Dana juga dapat dialihkan kepada perusahaan milik kerabat, rekan bisnis, atau pihak yang berhubungan dengan pejabat pengadaan. Langkah selanjutnya itu ada layering, di mana dana itu dipindahkan melalui beberapa rekening dan atau perusahaan untuk memutus hubungan dengan proyek awal. Perpindahan lintas negara dapat dilakukan juga melalui pembayaran impor, jasa teknologi, atau layanan awan dengan nilai yang dibuat lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Dana juga dapat dikirim ke perusahaan luar negeri, lalu dikembalikan lagi ke Indonesia dalam bentuk pinjaman ataupun investasi. Secara administratif terlihat sah, tetapi sumber awal dananya itu masih berasal dari proyek yang bermasalah. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap integration, yaitu dana digunakan kembali dalam kegiatan yang terlihat legal, misalnya membeli properti, kendaraan, saham, ataupun perusahaan. Karena itu, akuntan forensik itu harus menelusuri pemilik manfaat sebenarnya, bukan hanya nama direktur ataupun pemegang saham yang tertulis dalam dokumen. Selanjutnya ada commercial dan economy damage. Nah, dalam dokumen itu terdapat dua skenario perhitungan potensi markup. Pada skenario pertama, jumlah perangkat itu sebanyak 240.000 unit dengan harga pengadaan 10 juta per unit. Jika harga pasar sekitar 4-5 juta, maka selisihnya itu sekitar 5-6 juta per unit. Dari perhitungan tersebut, potensi markup itu diperkirakan sebesar 1,20 sampai 1,44 triliun dengan estimasi tengah sekitar 1,32 triliun. Namun terdapat juga angka anggaran 17 triliun untuk 240.000 unit. Nah, angka tersebut itu perlu dicek kembali karena menghasilkan nilai rata-rata yang tidak sesuai dengan harga 10 juta per unit dan kemungkinan mencakup komponen lain. Nah, pada skenario kedua, nilai proyek itu senilai 9,3 triliun untuk 1,2 juta unit. Nah, harga rata-ratanya itu sekitar 7,75 juta per unit. Potensi selisih ini tuh diperkirakan sebesar 3,30 sampai 4,50 triliun dengan estimasi tengah sebesar 3,90 triliun. Nah, semua angka tersebut itu masih berupa estimasi dan harus disesuaikan dengan kontrak pembayaran aktual dan jumlah barang yang benar-benar diterima. Nah, selanjutnya ada kerugian fungsional dan vendor yang jujur. Nah, kerugian akibat perangkat yang tidak dapat digunakan itu sesuai tujuan tidak bisa langsung dihitung sebesar seluruh harga Chromebook. Perhitungan itu harus melihat jumlah perangkat yang benar-benar terdampak, biaya perbaikan, biaya penggantian, dan nilai sisanya. Jika perangkat itu masih dapat diperbaiki, dasar perhitungannya itu menggunakan biaya perbaikan. Jika harus diganti, itu berdasarkan biaya penggantian setelah dikurangi nilai sisa perangkat. Nah, biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat seperti instalasi, distribusi itu juga dapat diperhitungkan. Nah, vendor yang mengikuti tender secara jujur juga dapat mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan memperoleh kontrak. Kerugiannya itu dapat berupa laba yang hilang dan biaya penyusunan, penawaran, uji produk, serta sertifikasi. Namun, kerugiannya sendiri itu tidak dihitung sebesar seluruh nilai kontrak, melainkan berdasarkan peluang yang realistis apabila tender tersebut berlangsung secara adil.
Nah, dalam proses litigasi itu, akuntan forensik membantu memahami perkara dan memeriksa dokumen utama seperti anggaran, kontrak, pembayaran. Namun, akuntansi forensik itu juga harus membedakan antara pagu anggaran, nilai kontrak, dan jumlah yang benar-benar dibayarkan. Harga pembelian itu kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang setara dengan tetap memperhatikan spesifikasi, jumlah pembelian, waktu transaksi, dan layanan tambahan. Selain itu, akuntan forensik juga menelusuri pembayaran dari pemerintah kepada vendor dan pihak berikutnya, lalu menyajikan temuan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun bagan yang mudah dipahami. Walaupun membantu penuntut umum, akuntan forensik itu harus tetap objektif. Temuan yang dapat mengurangi nilai kerugian itu juga harus disampaikan. Ahli juga wajib menjelaskan keterbatasan data dan memperbarui kesimpulan jika ditemukan bukti baru. Nah, kesimpulannya, kasus Chromebook itu menunjukkan bahwa penyimpangan pengadaan itu tidak hanya dapat terjadi pada tahap pembayaran, tetapi juga sejak perencanaan, penyusunan spesifikasi, dan pelaksanaan tender. Digital forensik itu membantu mengetahui siapa yang membuat atau mengubah dokumen, aktivitas apa yang dilakukan dalam sistem, serta apakah terdapat indikasi manipulasi dan korupsi. Nah, bukti digital itu harus diperoleh secara sah, dijaga integritasnya, dan dicatat melalui chain of custody yang jelas. Penelusuran pencucian uang dilakukan dengan melihat perusahaan perantara, transaksi fiktif, perpindahan dana lintas negara, serta pihak yang sebenarnya menerima manfaat. Potensi markup juga memang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, tetapi angka tersebut masih harus dibuktikan melalui kontrak pembayaran, jumlah barang, nilai manfaat, dan nilai sisa. Karena itu, akuntan forensik tidak hanya menghitung kerugian, tetapi juga menjelaskan bagaimana penyimpangan itu terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bukti apa yang menghubungkan tindakan tersebut dengan kerugian. Demikian presentasi saya terkait dengan analisis kasus Chromebook yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya.